Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pertama-tama suatu langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat menghirup udara yang segar pada hari ini. Tidak usah memperpanjang mukadimah, langsung saja. Adapun tujuan saya di sini hanya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Karakteristik Tafsir Falsafi dan Tokoh-tokoh Tafsir Falsafi. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Falsafi dosen pengampu Bapak Sodikin MA dan disusun oleh saya sendiri, yakni Rahmayani. Adapun slide yang pertama yakni karakteristik tafsir falsafi. Karakter dari corak tafsir falsafi adalah penggunaan ilmu filsafat sebagai penafsiran Al-Quran. Cara yang ditempuh adalah dengan menakwil teks-teks agama dan hakikat hukumnya yang sesuai dengan pandangan-pandangan filosofi. Selain itu juga menggunakan metode pensyarahan teks-teks agama dan hakikat hukumnya berdasarkan pandangan-pandangan filosof. Di dalam corak tafsir ini, berbagai aliran filsafat menjadi variabel penting di dalam menafsirkan Al-Quran. Pengertian filsafat tidak hanya membahas tentang metode berpikir saja, melainkan lebih dari itu. Filsafat telah menjadi disiplin ilmu yang membicarakan persoalan hubungan manusia dengan Tuhan dan keberadaan Tuhan. Kemudian, tokoh-tokoh tafsir falsafi. Beberapa musafir yang dapat dikategorikan sebagai mufasir yang memiliki kapasitas corak falsafi dalam karyanya yaitu Al-Zamakhsyari adalah seorang ahli bahasa dan sastra yang terlahir di daerah basis Mu'tazilah. Kemudian kapasitas intelektualnya tercermin dengan karyanya yaitu Tafsir Al-Kasyaf, dengan nuansa tafsir teologis yaitu kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi merupakan seorang mutakallim penganut teologi Sunni Asy'ariyah yang ahli dalam bidang filsafat dan kedokteran. Kemudian pada era pertengahan dari kalangan muslim muncul para filosof Islam, yakni yang pertama Al-Farabi. Pada abad ke-9 ia merupakan penganut Mu'tazilah yang kemudian belajar filsafat. Al-Farabi meninggal pada tahun 3339 Hijriah. Karyanya Fususul Hikmah mengandung berbagai penafsiran ayat Al-Quran. Dengan tafsir falsafi murni, ia menafsirkan kata awal dari akhir yang terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Kemudian yang kedua yakni Ikhwan Al-Safa. Ikhwan Al-Safa meyakini bahwa Al-Quran itu hanya simbol dari hakikat yang jauh melampaui pemikiran manusia. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada umatnya dengan apa yang diberikan kepadanya dan apa yang diyakininya baik secara tersembunyi dan nyata. Ia kemudian merumuskan hal tersebut dan menyampaikan kepada manusia dengan lafaz mustarakah dan makna yang mengandung takwil yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Selanjutnya yakni Ibnu Sina. Nama lengkapnya dari Ibnu Sina adalah Ar-Rais Abu Ali Al-Husayn bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ayahnya termasuk golongan orang yang mulia. Ibnu Sina lahir di Bukhara pada tahun 370 Hijriah. Ia sudah hafal Al-Quran dan pada usia 10 tahun. Selain itu, ia juga berkecimpung dalam bidang seni sastra, hisab, aljabar. Ia belajar ilmu mantik pada Abu Allah Al-Tanwil serta belajar ilmu sosial dan ketuhanan. Ia mahir dalam ilmu kedokteran pada usia 16 tahun, sehingga banyak sekali buku-buku kedokteran kalangan Ibnu Sina yang dimanfaatkan oleh ilmuwan yang lain.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.